Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur ibu-ibu kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul kembali dalam pertemuan kelompok pada pagi hari ini, yaitu pertemuan P2K2. Sama seperti biasanya ibu-ibu, kita akan belajar dan berdiskusi bersama tentang topik-topik yang menarik. Dan pada kali ini saya akan menyampaikan materi modul perlindungan anak, khususnya yaitu perlakuan baik dan perlakuan buruk terhadap anak. Nah ibu-ibu, penting sekali ibu-ibu untuk menyimaknya. Kita sama-sama belajar ya ibu-ibu. Oke ibu-ibu, siap ibu-ibu? Siap ya. Ibu-ibu harus tetap semangat karena kita akan berdiskusi dan belajar perlakuan baik dan perlakuan buruk terhadap anak yang harus kita hindari. Nah ibu-ibu, sebelum kita mulai, kita tepuk hak anak ya. Oke, sama-sama kita tepuk hak anak. Oke, baik ya. Seperti ini Bu ya. Tepuk hak anak. Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak partisipasi. Oke Bu ya, itu ya, seperti itu. Tepuk hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak partisipasi. Oke, terima kasih ibu-ibu semuanya. Baiklah ibu-ibu, sama seperti pertemuan sebelumnya, kali ini saya akan membahas topik tentang perlindungan anak, yaitu tentang perlakuan baik dan perlakuan buruk dan hak-hak anak ya ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi selama kurang lebih 15 menit, jadi ibu-ibu tetap semangat ya. Baiklah ibu-ibu, saya ingin membahas sedikit materi kita sebelumnya. Sebelumnya kita pertemuan tentang apa ibu-ibu? Ya, tentang kesehatan dan gizi. Nah, tentang kesehatan gizi, kali ini kita tentang perlindungan anak ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, penting sekali untuk kita melindungi anak kita. Nah, ibu-ibu, saya ingin tanya, apakah ibu-ibu pernah melakukan kekerasan terhadap anak di lingkungan ibu? Atau ibu pernah melihat tetangga melakukan kekerasan terhadap anak? Nah ibu-ibu, jadi kita akan berdiskusi apa yang harus dilakukan dan apa yang harus kita penuhi, karena setiap anak memiliki hak-haknya. Ibu-ibu, baiklah, saya akan memberikan kertas ya ibu-ibu, kertas. Kita akan berdiskusi tentang body mapping. Ada yang tahu tentang body mapping? Ibu Dewi? Ya betul Ibu Dewi, body mapping itu anggota tubuh kita ya. Body mapping. Jadi saya akan memberikan kertas pada ibu-ibu semua. Kita akan berdiskusi tentang body mapping. Perlakuan buruk apa yang sering dilakukan pada orang tua terhadap anaknya. Nah, ibu, perlakuan di mana yang dilakukan? Perlakuan fisik. Oke, Bu, saya akan membagikan kertasnya. Ini, oke. Ini ya. Oke. Baiklah ibu-ibu. Ibu silakan pahami gambar-gambar tersebut, mana yang sering dilakukan kekerasan oleh orang tua ataupun lingkungan. Oke, sudah selesai ya. Body mapping. Oke, selesai. Kumpulkan ibu-ibu.
Oke, baiklah, saya sudah menerima semua jawaban dari ibu-ibu semua. Di mana saja sering terjadinya kekerasan pada tubuh seorang anak ya. Ini saya body mapping ya. Coba ibu, saya ingin siapa yang bisa menuliskan di mana yang sering terjadinya kekerasan pada anak. Oke. Ada Ibu Ani. Ibu Ani, kata Ibu Ani, kekerasan sering terjadi di kepala anak. Ya. Terus ada Ibu Siti. Ibu Siti melingkari dan mencoret pada bagian tangan. Terus juga ada Ibu Rani. Bu Rani katanya sering terjadi kekerasan itu di paha dan juga dada ya. Nah, oke ibu-ibu, ada beberapa gambar di sini yang belum ditandai. Jadi ibu-ibu, semuanya betul, namun untuk terjadinya kekerasan pada anak itu biasanya itu seluruh bagian tubuh pada anak. Jadi ibu-ibu, semua bagian tubuh pada anak ini rentan sekali terjadinya kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun non fisik. Oke ibu-ibu, kita tepuk salut untuk ibu-ibu semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih ibu-ibu. Ya, ibu-ibu, penting ibu-ibu ketahui bahwa terjadinya kekerasan pada anak itu bisa ditemukan di mana saja, yaitu di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, dan anggota tubuh yang menjadi sasaran kekerasan itu semua anggota tubuh, baik itu tangan, kepala, dada, kaki, semua yang ada pada tubuh itu menjadi sasaran. Nah, ibu-ibu, perlu sekali itu kita menghindari yang namanya kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan fisik, kekerasan non fisik, atau juga kekerasan seksual. Baiklah ibu-ibu, saya akan mengajak diskusi tentang flip chart pada flip chart 06 dan 07, yaitu jenis-jenis kekerasan dan perlakuan salah. Apa saja ibu-ibu yang sering terjadi pada anak? Seperti kekerasan fisik. Apa itu kekerasan fisik? Nah, kekerasan fisik itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan sakit atau jatuh sakit atau juga luka pada tubuh. Seperti ibu melakukan kekerasan mencubit, menampar, memukul, atau juga bisa ada yang pernah melakukan memasukkan cabai ke dalam mulut anaknya. Nah, itu juga termasuk salah satu kekerasan fisik ibu-ibu. Jangan lagi ya diulang. Oh, sepertinya tidak ada di sini, mungkin di sana ya. Oke ibu-ibu, ada juga yang namanya kekerasan psikis. Psikis itu atau non fisik. Psikis itu yang terjadi pada jiwa anak. Jadi ibu pernah misalnya mengata anak ibu bodoh, terus juga misalnya mengatakan anak ibu membandingkan dengan anak-anak yang lain lebih pintar, anak lain lebih cerdas, dan sedangkan ibu lebih menjelek-jelekan anak. Nah, itu namanya kekerasan non fisik ibu-ibu. Kekerasan non fisik ini juga lebih menyakitkan daripada kekerasan fisik, karena dia, kalau kekerasan non fisik atau psikis itu terjadi pada jiwa anak akan merasa terguncang, anak akan merasa takut, anak akan merasa cemas, bahkan anak merasa emosi dan mengakibatkan anak merasa dendam. Oke ibu-ibu, paham ya. Ada lagi namanya kekerasan seksual ibu-ibu. Kekerasan seksual ini pernah kita temui mungkin ya di lingkungan atau juga
pernah kita tonton di televisi beberapa berita yang sangat menakutkan tentang kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Wah, itu sangat rentan sekali ibu-ibu. Perbuatan kekerasan seksual itu adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan perasaan tidak nyaman, bahkan akan trauma berkepanjangan. Nah, ibu-ibu, biasanya kekerasan seksual ini terjadi pada anak yang di bawah umur, terus juga biasanya ditemukan di mana-mana dalam bentuk perlakuan kasar, diraba-raba, sesuatu yang sensitif, terus juga dicolek, diperkosa, disodomi, seperti berita-berita yang mengerikan yang pernah kita tonton ya. Semoga tidak terjadi di lingkungan kita ya ibu-ibu. Ya. Nah, ibu-ibu, saya ada sebuah lagu sedikit ya tentang kekerasan seksual agar anak terhindar dari kekerasan seksual. Oke, ibu-ibu, kita sama-sama ya. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Karena sayang. Oke, terima kasih ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, sesuai lagu yang saya nyanyikan tadi, perlu kita ketahui bahwa sesuatu yang baju dalam itu tidak boleh disentuh. Yang boleh disentuh tangan, kepala, dan juga kaki ibu-ibu ya. Penting ibu-ibu ajarkan nyanyian ini, atau ibu ajarkan kepada anak ibu untuk mengajarkan apa-apa saja yang boleh disentuh orang. Jangan sampai membiarkan orang untuk menyentuh bagian dalam sensitif pada anak. Oke ibu-ibu, karena itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan orang yang ingin melakukan kejahatan kekerasan pada anak. Nah ibu-ibu, itu saja yang kita pelajari. Saya ada sebuah latihan ya, latihan ibu-ibu semua untuk membuat perlakuan apa saja yang harus perlakuan yang ini. Maaf saya ini Bu ya. Oke. Saya ada latihan LK 11.3.3, yaitu contoh kekerasan ya. Jadi ibu-ibu saya bagi ke dalam 4 kelompok. Untuk menentukan apa saja kekerasan yang terjadi di anak, yaitu kekerasan fisik, kekerasan non fisik, kekerasan seksual, dan juga bahkan kekerasan sosial. Nah, jadi ibu-ibu semua saya berikan latihan dan tulis contoh awalnya apa saja, akibatnya apa, pelakunya. Jadi ibu-ibu, nah nanti latihannya dibawa pada pertemuan selanjutnya. Dan saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Semoga ibu praktekkan di rumah apa saja yang harus dihindari, dan jangan sampai terjadi kekerasan fisik, non fisik, serta kekerasan seksual pada anak kita dan terjadi di lingkungan kita. Jadi ibu-ibu, ini ilmu sangat bermanfaat, perlu untuk kita sampaikan pada orang-orang di rumah, masyarakat. Sangat penting untuk menghindari kekerasan pada anak, karena anak membutuhkan hak-hak yang harus dipenuhinya. Jadi ibu-ibu, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dan
semoga bisa dipraktekkan di rumah. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.